Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Eko Pamuji, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta, gelombang 7 tahun 2021. Angkatan 47 dari instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dan saya adalah seorang pendidik, yaitu sebagai guru kelas. Di kesempatan ini, saya mendapatkan tugas podcast mewawancarai pejabat publik, dan saya sudah bersama dengan beliau narasumber, Ibu Haja Rusmiati SPDI, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Purworejo, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan hari ini beliau akan menjadi narasumber saya dalam pembahasan podcast kali ini, yaitu tentang implementasi atau praktek nilai-nilai dasar ASN yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Juga dalam pembahasan tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi dan penerapan nilai-nilai dasar ASN, upaya yang ditempuh untuk menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut, serta resiko yang kemungkinan dihadapi dalam penerapan nilai ASN di lingkungan kerja beliau, yaitu di SD Negeri 3 Purworejo. Baik Ibu, sebagai pertanyaan pertama yaitu, menurut Ibu, nilai akuntabilitas apa yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Baiklah, sebagai seorang ASN itu harus mempunyai sikap yang baik, jujur, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dan menjadi teladan di masyarakat. Baik, berarti untuk setiap ASN wajib Ibu untuk melaksanakan tupoksinya yang sudah dibuat nggih? Betul. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ASN di sekolah Ibu sudah akuntabel? Alhamdulillah, sebagian besar sudah. Wah, bagus Ibu. Kalau begitu berarti semua ASN yang ada di sekolah Ibu sudah merujuk ke profesional semua. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah Ibu sudah melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas dalam bekerja? Alhamdulillah juga saya sebagai PNS di sini yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, saya sudah melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas. Di antaranya saya sudah memperlakukan warga sekolah dengan baik, yang antara lain dari guru, komite sekolah, wali murid, juga anak-anak itu secara adil dalam melaksanakan pelayanan publik. Dan saya tidak membedakan mereka, tidak mendiskriminasikan mereka, tetapi saya melayani sesuai dengan tupoksinya. Kemudian selain itu saya bisa menentukan atau mengajak Bapak Ibu guru semua untuk menunjukkan pilihan yang tepat dan benar ketika menjadi perbedaan pendapat. Saya tidak mendiskriminasi mereka semua, suatu masalah yang demikian. Oke, baik Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, ini yang keempat, yaitu apa saja sih implementasi nilai-nilai nasionalisme yang diterapkan saat Ibu bekerja di sekolah Ibu? Untuk
penerapan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan sekolah SD Negeri 3 Purwareja ini, diantaranya misalnya untuk nilai ketuhanan, menjalankan sholat duhur berjamaah, kemudian sholat duha bersama untuk kelas tinggi, kemudian untuk kemanusiaannya, misalnya ketika terjadi musibah atau bencana, tanah longsor atau yang lainnya, kami berusaha untuk menghimpun dana sekadarnya atau semampunya untuk mereka yang terkena musibah. Kemudian juga misalnya ada anak-anak yang mungkin sakit atau keluarganya meninggal, kami dari sekolah menjenguknya atau melayatnya. Kemudian untuk nilai kerakyatan, kami juga menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan juga melakukan gotong royong dan sebagainya, banyak sekali yang kami lakukan. Wah, berarti rasa nasionalisme di sekolah Ibu itu sangat kuat sekali, Ibu. Alhamdulillah, kami berusaha untuk menerapkan seperti itu. Oke, Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa sih, Bu, hambatan yang dirasakan guru di sekolah Ibu dalam mengembangkan rasa nasionalisme tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Itu memang benar, tidak semua kegiatan atau program-program sekolah yang sudah diterapkan dapat berjalan lancar, karena semuanya pasti ada kendalanya, pasti ada. Apalagi di masa pandemi ini, kita tidak bisa menanamkan nasionalisme secara langsung. Jika pada pembelajaran tatap muka guru bisa mengingatkan siswanya jika melakukan kesalahan, nah ini posisi mereka di rumah, orang tua juga bekerja, otomatis tidak ada yang mengawasi atau mengingatkan mereka. Alhasil, karakter anak yang sudah terbentuk lama di sekolah, lama-kelamaan juga akan berubah. Dan ini jadi tantangan bagi kami tersendiri. Dan untuk usaha menguatkan karakter anak melalui media sosial. Tetapi hambatannya juga banyak sekali, karena tidak semua memiliki HP. Satu rumah mungkin HP-nya satu, dibawa orang tua untuk bekerja, sehingga tidak begitu lancar dalam menghadapi seperti ini. Demikian. Baik, Ibu, ini mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, tidak berlarut lama, dan anak-anak bisa kembali sekolah seperti semula, sehingga rasa nasionalisme itu akan dibangkitkan lagi dengan ide-ide guru yang sekarang untuk diterapkan di sekolah. Baik, Ibu, untuk selanjutnya yaitu kaitannya dengan etika publik, Ibu, yaitu sikap dalam melayani masyarakat sesuai kode etik ASN. Apabila ASN di sekolah Ibu sudah memiliki hal tersebut? Tentunya sudah. Kembali ke tupoksinya, kami seorang guru harus melayani siswa, melayani orang tua dan juga masyarakat sekitar. Senakal-nakalnya anak, sebisa mungkin seorang guru menyikapinya dengan bijak tanpa bermain tangan. Sekolah itu harus ramah anak. Anak juga kepada orang tua. Ketika mereka datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas atau meminta penjelasan terkait kenakalan anaknya di sekolah, sebisa mungkin kami tetap bersikap ramah dan tenang. Demikian, Pak. Berarti dalam menerapkan di sini etika publik, tidak lupa kita harus menerapkan 5S, Ibu. Ya, benar sekali. Oke, Ibu, terima kasih.
Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu hal apa sih yang dilakukan ASN untuk mempertahankan mutu sekolah? Baiklah, selain sikap kita terhadap siswa ataupun orang tua, para guru di sini berupaya sebisa mungkin untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Entah secara luring ataupun daring, mulai dari pembuatan RPP sebagai landasan sebelum belajar, atau memberikan video pembelajaran jika daring. Selain itu, para guru juga aktif dalam mengikuti pelatihan yang menunjang kompetensinya, apalagi saat pandemi saat ini banyak pelatihan secara virtual. Itulah yang dilakukan oleh ASN untuk mempertahankan mutu sekolah. Berarti ini misalkan banyak kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan dan sebagainya di sekolah ibu, kemudian untuk meningkatkan kreativitas para ASN, berarti guru-guru atau ASN yang ada di sekolah ibu harus untuk sekarang yaitu harus ahli tentang bidang IT Ibu, itu wajib Ibu, karena perkembangan zaman yang semakin ke depan itu semakin banyak perubahan. Ya betul, mau tidak mau kita harus berusaha bisa menguasai IT. Walaupun belum mahir tidak mengapa, tetapi harus bisa mengoperasikannya. Demikian. Oke Ibu, kemudian menurut Ibu, apakah perlu inovasi yang harus dilakukan oleh para ASN kaitannya dengan pembelajaran tersebut? Sangat perlu sekali ya, supaya tidak menjenuhkan. Semua itu dilakukan guna untuk dihadapkan dengan pembelajaran daring maupun luring di sekolah kami. Otomatis perlu adanya inovasi pembelajaran itu sendiri. Luring maupun daring, karena memang dampak pandemi ini luar biasa. Selain anak-anak malas belajar, mereka juga malas ke sekolah karena lama belajar di rumah. Ini menjadi hambatan bagi kami, bagaimana membuat para siswa itu mau belajar, untuk bangkit kembali, untuk semangat, mau berangkat ke sekolah dan menghormati gurunya, dan mau menerapkan protokol kesehatan baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Itu seperti itu. Oke Ibu, selanjutnya, kemudian apa hambatan, tantangan, atau resiko yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN di SD Ibu, yaitu di SD Negeri 3 Purwareja? Untuk hambatan, tantangan atau resiko yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai dasar di SD kami, yaitu saat ini temuan selama masa pandemi berlangsung lebih banyak ke masalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau yang disebut juga PDR. Kemudian komunikasi dengan orang tua dan teknologi yang kurang memadai, ataupun kemampuan IT bagi wali murid yang sangat kurang dalam memenuhi untuk pengerjaan tugas PDR. Itu juga sangat menghambat kami dalam melakukan pembelajaran. Kemudian untuk tantangan yang saat ini dihadapi selama PDR, yaitu tentang orang tua wali murid yang tidak memiliki kemampuan atau tidak bisa mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan PDR selama masa pandemi, karena sebagian mereka juga bekerja, sebagian lagi ada yang tidak punya HP karena tinggal bersama kakek nenek, orang tuanya sedang merantau. Kemudian ada lagi tentang kuota. Jadi sebagai pendidik memang harus ekstra kerja keras dan mencari cara atau upaya agar anak-anak tetap bisa mengerjakan tugas-tugasnya.
Kemudian untuk resiko yang dihadapi apabila pandemi ini masih berlanjut, kemudian anak-anak masih tetap BDR, maka semakin kecil minat belajar siswa karena mereka lebih cenderung memilih bermain daripada belajar atau mengerjakan tugas. Ini sangat dirasakan sekali karena pandemi sudah 2 tahun kurang lebihnya. Ini sangat benar-benar membuat bagi kami itu sangat kesulitan. Demikian Pak. Oke, apa sih untuk menghadapi itu, upaya apa yang Ibu lakukan atau tempuh dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut? Baiklah, dalam menghadapi tantangan yang sedang kita rasakan bersama ini, upaya kami lakukan adalah selalu koordinasi dengan pihak terkait, yaitu dengan K3S, juga dengan Bapak Ibu pengawas yang di Dabin kami. Kemudian juga kita sharing dengan para guru untuk mencarikan solusi bersama-sama, mendorong komunikasi positif antara guru dan orang tua juga dilibatkan dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Demikian yang kami lakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu harapan apa sih Bu tentang penerapan nilai-nilai ASN ke depannya? Harapan tentang penerapan nilai-nilai ASN ini saya ingin sekali, yaitu dapat menerapkan dengan sebaik mungkin tentang nilai-nilai tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat dan untuk anak-anak didik kita. Dan itu mulai dari diri kita sendiri, agar pembelajaran di sekolah kami akan tetap menjadi kebutuhan bagi kita semuanya, baik sekolah, masyarakat maupun pihak terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan ilmu yang diberikan pada podcast hari ini. Semoga saya dan teman-teman dapat mengambil manfaat dari ilmu yang sudah Ibu sampaikan. Dan kami dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam kami menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai ASN di instansi kami masing-masing. Baik teman-teman, demikian edisi podcast hari ini. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hajah Rusmiati SPDI, dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang ASN yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, ada banyak sekali praktek atau implementasi yang dapat kita laksanakan dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN di bidang pendidikan. Dalam implementasi nilai-nilai dasar ASN yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, pasti akan ada banyak sekali hambatan, tantangan, dan resiko yang harus kita hadapi. Tapi kita tidak boleh menyerah untuk menjadi figur ASN yang beraneka. Semua harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sampai bertemu kembali dalam podcast berikutnya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN beraneka.